and live. Hai, balik lagi sama gue Dika. Kali ini gue bakal nyeritain film After the Dark. Menceritakan sekelompok mahasiswa yang melakukan sebuah latihan setelah kiamat nuklir dan harus bertahan hidup serta mempertahankan eksistensi manusia di bumi, di mana mereka memilih Indonesia untuk menjadi pelatihan ilustrasi. Gimana kisahnya? Langsung aja gue ceritain guys. Cerita diawali dengan dua orang yang sedang bercocok tanam. Seorang wanita bernama Petra dan pacarnya bernama James. Petra segera bergegas untuk pergi ke kampus, sedangkan James sempat melanjutkan tidurnya sehingga dia terlambat ke kampus. Dengan panik dia bergegas dan berlari menuju kampusnya, di mana dapat terlihat dia berada di Indonesia. Akhirnya dia sampai di kampusnya. Untungnya dosen ini belum menutup pintu. Kampus ini merupakan sekolah internasional yang berada di Jakarta, yang diajar oleh dosen bernama Dr. Zimit yang berfokus di bidang filsafat. Kampus ini sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu, dan terdapat 20 mahasiswa yang belajar di sana, di mana mereka semua berasal dari berbagai negara. Kini sudah saatnya mereka akan lulus, dan ini merupakan hari terakhir mereka belajar di sini. Dr. Zimit kemudian menguji ilmu mereka untuk berpikir bagaimana persiapan mental mereka di saat menghadapi masa depan. Awalnya Zimit memberikan para siswa kesempatan untuk ngacung dan menyuruh mereka mempresentasikan sejauh mana logika mereka. Salah satu siswa memberi ilustrasi dengan menganalogikan ada 5 orang yang berada di rel, di mana ada terdapat kereta api yang hendak melindas mereka semua. Lalu rel itu dialihkan ke arah lain, di mana hanya ada satu orang yang mungkin akan menjadi korban dan mati. Walaupun dua pilihan itu buruk, namun dia harus memilih yang terbaik. Seorang siswi bernama Utami mempresentasikan bagaimana cara menguji kesetiaan, yaitu dengan terjatuh dari menara dan meminta bantuan rekan-rekannya. Dengan itu dia bisa menguji siapa yang berani berkorban, dan siapa yang tak mau beresiko. Tentunya yang setia tidak akan dia tinggalkan. Mendengar presentasi mereka semua, Zimit merasa tak puas, karena logika mereka masih mendasar dan belum mendalam sepenuhnya. Tentunya Zimit ingin menguji kemampuan logika mereka dengan mendalam. Awalnya Zimit menyuruh mereka berpikir untuk mencari wilayah paling aman ketika pasca apokaliptik melanda. Setelah bermusyawarah panjang, akhirnya para siswa memilih wilayah Indonesia, karena wilayah ini memiliki iklim yang bersahabat, dan tentunya sumber daya alam yang mudah dijangkau untuk bertahan hidup. Zimit menyuruh mereka untuk berfokus membayangkan bahwa mereka saat ini berada di Jawa, tepatnya di Prambanan, yang kondisinya telah dikepung oleh ledakan bom nuklir. Zimit mengeluarkan alat radiologinya, lalu mengibaratkan bahwa dia telah membuat bunker bawah tanah, tepat di bawah Candi Prambanan. Dia memilih tempat itu karena batu-batu di candi itu terbukti sangat tua dan kokoh untuk tempat berlindung. Dia membawa semua siswa ke dalam bunker dengan sensor yang canggih, dan memiliki pintu kaca yang dibuat khusus untuk ledakan. Tujuannya agar mereka bisa memantau kondisi luar. Tak hanya itu, bunker itu didesain sangat mewah, dan memiliki cadangan makanan yang bisa menunjang kehidupan selama setahun. Tapi masalahnya persediaan di bunker ini hanya cukup untuk 10 orang. Tabung oksigen juga hanya tersedia 10 tabung. Dan oksigen itu wajib digunakan ketika bencana melanda. Namun Zimit menegaskan bahwa bencana akan berlangsung selama 1 tahun. Jika oksigen ini langsung dibagikan, maka mereka hanya akan bertahan selama setengah tahun. Dan tentunya mereka semua akan berakhir mati. Mereka keluar untuk melihat debu nuklir yang semakin mendekat. Dan mereka hanya memiliki waktu 1 jam saja. Hanya satu pilihan yang harus mereka ambil, yaitu dengan membuang orang-orang yang tak layak untuk masuk. Zimit kemudian mengibaratkan bahwa mereka memiliki profesi yang berbeda-beda, dan dari profesi itu mereka dapat mengetahui siapa yang berguna atau tidak. Mereka semua memperkenalkan profesi mereka, sesuai kartu yang telah dibagikan secara acak oleh Zimit. Setelah mendengar semua profesi mereka, Zimit langsung membunuh salah satu siswa, karena hanya memiliki profesi karyawan. Petra pun histeris melihat pembunuhan itu. Namun Zimit menjelaskan bahwa lebih baik dia mati secepatnya daripada membiarkan kulitnya terkelupas karena radiasi nantinya. Agar adil, Petra menyarankan untuk melakukan voting dan bermusyawarah. Semua pun menunjukkan opini mengenai kelebihan dan fungsi yang mereka punya. Sebagai contoh Georgina, yang mana dia adalah dokter dan ahli dalam bidang kesehatan.
Tentunya dia sangat dibutuhkan ketika bertahan hidup, sekaligus berguna di masa depan nanti. Lalu James yang berprofesi sebagai petani, yang tentunya sangat dibutuhkan juga. Petra yang memiliki keahlian di bidang elektronik, tentunya juga sangat dibutuhkan. Lalu yang lain seperti Rase yang berprofesi hanya sebagai pemain gitar, tentu dia tak berguna untuk siapapun, jadi dia disisihkan. Salah satu siswa bertanya kepada Zimit, kenapa dia tak ikut serta dalam voting itu. Dia pun menegaskan bahwa dia diibaratkan memiliki bunker itu, dan hanya Zimit yang tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Setelah voting akhirnya 11 orang berhasil disingkirkan. 10 orang yang lain resmi terpilih termasuk Zimit, Utami, Petra, dan James. Tak lama kemudian debu nuklir semakin mendekat, dan bersamaan dengan suara tembakan. Semua berkumpul dan menyaksikan pembunuhan 11 orang yang dilakukan oleh Zimit, di mana dia beralasan bahwa dia membantu mereka mati daripada terkena radiasi. Petra tak suka melihat aksi Zimit yang seenaknya. Seharusnya mereka harus bermusyawarah terlebih dahulu sebelum membunuh. Kini Petra telah menyuruh kekasihnya yaitu James untuk menyingkirkan Zimit. Secara diam-diam James memberitahu semua orang agar melakukan rencana untuk menyingkirkan Zimit. Pintu bunker pun dibuka oleh Zimit. Namun saat dia keluar sebentar, para siswanya mendadak menguncinya dari dalam, sehingga Zimit pun terjebak di luar. James menutup pintu kaca, dan mereka semua yang terpilih pun langsung melakukan apapun sesuka mereka. Di dalam sana mereka mulai bingung, melihat benda-benda baru yang tak mereka ketahui. Kemudian mereka semua tidur, di mana malam itu kondisi di luar telah terpapar oleh radiasi nuklir. Petra yang penasaran dengan kondisi luar, kemudian dia pergi ke depan untuk melihat dari balik kaca. Tampak Zimit yang kulitnya telah melepuh terpapar oleh radiasi. Lalu dengan lemas dia menunjukkan tulisan, yang bertuliskan bahwa hanya dialah yang tahu kode kunci untuk membuka pintu kaca itu. Di sini James mulai cemas. Bagaimana jika pintu benar-benar tak bisa dibuka setelah melewati setahun? Namun siswa yang lainnya tetap membenci Zimit dan percaya jika Zimit pasti berbohong. Mereka juga tak berani membuka pintu untuk saat ini, mengingat radiasi masih tersebar di udara. Saat ini pilihan mereka hanyalah menunggu sampai 1 tahun berlalu. Hari-hari mereka lalui seperti biasa, sementara Petra hanya bisa menatap tubuh Zimit yang mulai membusuk. Mereka melakukan apapun tanpa aturan, sehingga belum 1 tahun cadangan makanan mereka telah habis. James dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk keluar dari bunker. Upaya apapun mereka lakukan untuk membobol pintu kaca itu, namun pintu itu tetap saja kokoh. Mereka semua pun menyesal, hanya karena menyingkirkan 1 orang karena emosi. Kini orang banyak yang menjadi korbannya. Tentu pada akhirnya mereka pun mati karena kelaparan. Uji logika pertama akhirnya gagal mereka lalui. Zimit menasihati mereka agar berpikir lebih kritis sebelum melakukan tindakan. Walau mereka sudah tahu bahwa Zimit pemilik bunker itu, tapi mereka masih tega menyingkirkannya hanya karena satu kesalahan. Di sini para siswa mendapatkan hikmah dari ilustrasi pertama itu. Dan Zimit pun memulai ilustrasi kedua yang berlokasi di Gunung Bromo. Dia tetap berperan sebagai pemilik bunker yang memiliki wewenang untuk mengatur. Sedangkan kartu profesi yang dibagikan sebelumnya ternyata berisi detail tambahan. Misalnya Georgina yang sebelumnya terpilih untuk masuk ke bunker dalam profesinya sebagai dokter, namun penjelasan berikutnya mengatakan bahwa dia terjangkit virus Ebola ketika merawat pasien, sehingga dia pun ditolak memasuki bunker karena potensinya yang dapat membunuh para survivor. Sedangkan Petra dan James masih dipilih. Meskipun James berprofesi sebagai petani namun dia gay, tapi dia masih berguna untuk mengelola tumbuhan di masa depan. Semua pun saling memperkenalkan profesi, serta riwayat tambahan yang mereka miliki. Siswa lain yang tak terpilih, akhirnya memilih untuk kabur menggunakan mobil daripada ditembak oleh Zimit. Namun pada akhirnya mereka semua tewas karena ledakan nuklir. Sementara Zimit dan siswa yang terpilih langsung memasuki bunker. Di dalam bunker tugas mereka adalah berkembang biak, yang mana hal itu sangat wajib dilakukan demi melanjutkan populasi manusia. Ketika malam Petra membayangkan bagaimana James bisa menjadi seorang gay di ilustrasi ini, dan Petra melihat James yang sedang berhubungan dengan Jack. Melihat itu Petra sempat cemburu, namun James mencoba menjelaskan kalau ini hanyalah ilustrasi. Mereka semua membicarakan mengenai pasangan masing-masing, di mana di bunker ini hanya tinggal 6 pria dan 4 wanita. Akhirnya resmi ditetapkan bahwa ada 4 pasangan, kecuali James yang dikarenakan gay.
dan tentunya dia berpasangan dengan sesama pria. Mereka mulai berkembang biak di malam itu, yang mana Petra terpaksa berpasangan dengan Zimit. Tentunya itu akan menambah kecemburuan James sebagai pacar asli Petra. Setelah 10 minggu tidak ada kehamilan, Zimit berpendapat bahwa mereka perlu berganti pasangan. Mereka harus bergotong royong menyumbang lendir, sampai mereka berhasil mengandung. Namun salah satu siswa bernama Bonnie menolak keputusan Zimit itu, karena dia masih memiliki harga diri dan tak mau menerima lelaki semau mereka. Mendengar penolakan itu, Zimit pun marah. Lalu dia mengurung kelompok, dan hanya menyisakan Bonnie yang siap untuk dibunuhnya. Zimit pun mulai membidik kepalanya. Untungnya Jack tertinggal dan melihat aksi Zimit, sehingga dirinya langsung menyerang Zimit sebelum dia menembakkan pistolnya. Zimit dan Jack pun akhirnya bertengkar, di mana Jack menggunakan pensil untuk menusuk telinga Zimit, sampai akhirnya membuatnya sekarat. Tahu bahwa dirinya akan mati, Zimit pun bergegas untuk membuka kode pintu kaca, dengan tujuan untuk membunuh semua orang. Hingga pada akhirnya mereka semua mati karena ledakan nuklir. Para siswa kembali gagal melewati ilustrasi kedua ini. Melihat kegagalan ini, James mulai curiga dengan Zimit, lalu menanyakan apa sebenarnya motif Zimit melakukan ilustrasi kelompok ini. James mengatakan bahwa para siswa selalu disalahkan di ilustrasi ini. Lalu dia menanyakan gerak-gerik aneh Zimit ketika dia membagikan kartu pemeran secara acak. Zimit pun mulai salah tingkah ketika James menanyainya. James dengan cepat mengambil kotak itu, di mana dia membongkar semua kebohongan dalam ilustrasi ini. Ternyata kartu profesi itu telah diatur oleh Zimit, sehingga dia bisa memberi pemeran seperti yang dia inginkan. James merasa tidak adil, karena seharusnya para pemeran dipilih secara acak, dan dia pun juga marah, karena peran dirinya yang menjadi priagai, sehingga dia selalu terpisah dengan pacarnya yaitu Petra. Kejanggalan ini sebenarnya tak hanya terjadi sekali, namun juga sepanjang hari-hari sebelumnya. James menuduh bahwa Zimit sengaja memberi peran yang mengerikan pada siswa yang dia pilih, terutama untuk melampiaskan amarahnya. Namun di sini James juga bingung, karena dia merasa tak punya masalah pada Zimit. Lalu salah satu siswa pun memutuskan untuk mengulangi ilustrasi kembali, di mana mereka mempunyai peran tetap, namun dengan aturan yang berbeda. Zimit kemudian memilih wilayah Pantai Belitung untuk tempat persembunyian bunker. Namun kali ini Petra memohon kepada semua siswa untuk memberinya kesempatan memilih 10 orang yang pantas untuk memasuki bunker itu. Zimit sekali lagi memperingatkan Petra untuk memilih orang-orang yang hanya memiliki keahlian. Namun kali ini malah terbalik. Petra malah memilih orang-orang yang sebelumnya tak pernah terpilih dan tidak memiliki peran penting, sehingga tentunya semakin membuat Zimit kebingungan. Pada akhirnya Petra memilih 9 orang yang tak berkompeten termasuk James. Zimit pun marah karena dia tak termasuk dalam kelompok, sehingga dia langsung mencari pistolnya. Kini tinggal 1 slot yang belum diisi. Namun ternyata pistol itu dibawa oleh Petra, di mana dia tahu kalau Zimit pasti akan menembak mereka. Dengan bingung, Zimit langsung menodongkan pistol ke arah James, lalu mengancamnya untuk menggantikan posisinya. Tapi kali ini James melawan, di mana dia telah memiliki senjata yang telah diambil dari dalam bunker. Zimit mengancam dengan cara lain, di mana dia mengatakan bahwa hanya dialah yang tahu kode pintu bunker. Bonnie pun menyanggahnya, di mana dia sudah tahu kode pintu itu ketika Zimit bunuh diri di permainan sebelumnya. Akhirnya Zimit pun terpojok, lalu dirinya memilih untuk pergi dari sana. James kemudian menyuruh Petra untuk menempati slot terakhir, namun Petra malah menolaknya. Lalu dia malah memilih Chip yang berperan sebagai pria mandul dan tidak memiliki kegunaan dalam bunker itu. Chip pun mengisi slot terakhir, dan Petra pun memilih untuk bertahan di luar bunker. Namun James tak puas jika tak berada di sampingnya. Petra tetap saja menolak, tapi untungnya Chip memanggilnya untuk memberinya kunci kapal. Namun dia malah menarik Petra untuk menggantikan posisinya. Petra akhirnya dimasukkan ke bunker, sementara Chip menuju ke kapal untuk segera kabur bersama orang-orang yang tak terpilih. Terlihat kelompok-kelompok yang bertahan di bunker, di mana mereka hidup dengan bebas tanpa aturan apapun. Orang-orang yang memiliki keahlian menyimpang akhirnya diberi kesempatan untuk menghibur. James juga selalu menghabiskan waktunya bersama Petra. Petra pun menjelaskan bahwa hari-hari di bunker itu menyenangkan dan penuh dengan kreativitas, walaupun dia menyadari bahwa dia tak akan bertahan tanpa orang-orang berkeahlian. Tapi setidaknya dirinya bisa mengisi hari-hari akhir dengan menyenangkan. Belum sampai setahun mereka sudah melihat cuaca terik di luar. Mereka pun membuka pintu bunker dengan kode yang telah diberitahu oleh Bonnie.
Dan setelah keluar mereka menyadari bahwa bom nuklir tak pernah meledak di wilayah ini. Di luar ilustrasi ini Zimit menyanggah keputusan Petra, di mana walaupun bom itu tak pernah jatuh di sana, namun mereka tak akan pernah bisa keluar dari pulau, karena mereka bersama orang-orang yang tak memiliki kemampuan. Pendapat Zimit pun kembali disangkal oleh Petra, bahwa dia tak keberatan jika gagal untuk bertahan, karena pada dasarnya semua orang akan mati. Petra malah bersyukur jika dia tahu kalau kematian akan segera mendekatinya, jadi di detik akhir hidupnya dia bisa mengisinya dengan hal-hal baik dan berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai, bukan malah sibuk untuk menghindari kematian. Permainan ilustrasi pun dilanjutkan, di mana kelompok mendapati bom yang terjatuh dan gagal meledak. Jem memilih menekan bom itu dan berniat untuk bunuh diri secepatnya. Namun Jimmy tiba-tiba datang dengan pistolnya, yang mana dia tampak lemah dan kotor. Ternyata sebelumnya dia telah bersembunyi di balik gua dan bertahan hidup di alam bebas. Zimit berniat membunuh Jem dan mengatakan bahwa Jem lah penyebab punahnya manusia. Namun tak lama kemudian semua siswa pun melindunginya, sebelum akhirnya Jem memilih untuk menekan bom itu untuk mengakhiri kehidupan mereka semua. Sebagian siswa pun bertanya, bagaimana kelanjutan cerita mereka yang kabur bersama Chip. Chip pun menjelaskan bahwa dia dan kelompok yang sebagian wanita itu berhasil menemukan pulau lain di luar jangkauan nuklir. Pria-pria yang bersamanya diceritakan mati konyol di pulau itu, sehingga kini tinggallah wanita saja yang hidup bersamanya. Karena dirinya mandul, tentunya dia butuh usaha keras untuk membuat hamil para wanita. Sehingga Chip pun memiliki ending terbaik, dengan bercocok tanam sepuasnya. Di akhir sesi semua orang pergi, kecuali Petra yang menemui Zimit. Ternyata Zimit mencoba menggunakan latihan itu untuk menghukum Petra dan Jem. Kini telah terbongkar bahwa ternyata Zimit memiliki hubungan cinta dengan Petra. Lalu dia mengklaim bahwa Jem telah merebut Petra darinya. Setelah itu Petra berkata bahwa dia telah memilih Jem karena dia lebih nyaman bersamanya. Tak seperti Zimit yang terlalu serius dan selalu mementingkan kecerdasan. Petra berpendapat bahwa percuma memiliki kecerdasan dan keahlian, di mana semua itu akhirnya hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Hal terpenting adalah menolong orang yang tak memiliki kemampuan dan memberinya kesempatan. Petra pun memutuskan berpisah dengan Zimit. Lalu film pun berakhir dengan Zimit yang sendirian di sekolahan, di mana dia mengambil pistol dan langsung mengakhiri hidupnya. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, jangan kebanyakan ngebayangin guys. Akhirnya pusing dan bunuh diri kayak Zimit. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini guys? Komen ya. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya guys. Tunggu cerita seru selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.